I hope in the end they will come to some sort of agreement. I hope. But Indonesia will not choose side, and we like to be friends of both No, sides. no. We respect all countries. We consider China a good friend of ours. We consider United States also a good friend. So we want to be the bridge. Yang penting Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga terkait dengan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia ini seimbang dengan negara-negara lain. Nah, oleh karena itu pemerintah optimis dengan adanya perundingan ini diharapkan hasilnya positif. Bersama saya Dia Megasari Anjaya, Anda di Kompas Bisnis. Mas Bima, kita ke update yang terkini 16 April, 3 menteri Presiden Prabowo berangkat ke Amerika untuk melakukan negosiasi. Kita memiliki Pak Menko Erlangga sebagai Menko Perekonomian, Bu Sri Mulyani Menq, dan Pak Sugiono sebagai Menlu. Oke, katakanlah memang tidak ada dubes di sana, tapi ada Pak Sugiono. Pertanyaan saya adalah kenapa tidak ada Menteri Perdagangan? Ya meskipun Menteri Perdagangan di bawah Kemenko Perekonomian seperti itu ya. Kenapa tidak ada Menteri Perdagangan? Padahal ini masalahnya adalah masalah perang dagang. Gitu loh. Kenapa menurut Mas Bima? Ya dulu tuh sudah ada wacana sebenarnya, sempat muncul ide perdagangan itu harus dipisah. Karena perdagangan luar negeri dengan perdagangan luar negeri itu mungkin ada kaitan, iya. Tapi sebenarnya ini dua track yang akan berbeda. Bisa jadi kenapa Menteri Perdagangan nggak diajak, lagi sibuk mengurus perdagangan dalam negeri yang krusial juga. Oke. Sementara kalau diurus oleh Menko Perekonomian mungkin lebih representatif karena isu perdagangan, isu soal sumber daya alam dan lain-lain itu bisa dibawa di dalam Menko Perekonomian. Bisa jadi itu. Atau indikasi lainnya karena di situ sudah ada Ibu Sri Mulyani sebenarnya yang dianggap sebagai representasi hubungan baik ya dengan negara-negara barat, institusi-institusi keuangan multilateral, Bank Dunia, IMF dan lain-lain. Jadi komunikasinya, bahasanya lebih mudah dipahami oleh Gedung Putih, oleh Trump dan lain-lain. Karena punya track record audiensi internasional Ya, sosoknya. betul, Oke. harus diakui. Memang siapa lagi yang bisa merepresentasikan Indonesia ketika berdialog ya dengan internasional partner yang masih trusted bagaimanapun juga ya. Kita kritik terus soal kebijakan fiskal dan lain-lain. Tapi menggantikan sosok Bu Sri Mulyani sebagai diplomat di sektor keuangan global belum ada gantinya sekarang soal itu. Itu harus diakui. Nah, itu yang membuat Menteri Perdagangan absen. Tapi memang seharusnya Menteri Perdagangan diikutkan dalam rombongan. Ya karena kan ini perangnya perang dagang. Kenapa justru bukan Menteri Perdagangan ya? Tapi tapi penjelasannya Mas Bima juga berulang kali lah di berbagai kesempatan bahwa ya tarif adalah cuma senjata, bukan tujuan utamanya Trump. Makanya sinyal itu ternyata ditangkap juga oleh pemerintah Indonesia. Kayak aku percuma juga nih ngirim Menteri Perdagangan karena yang diminta si Trump jangan-jangan memang bukan tarif dibalas tarif nih Mas, kayak gitu loh Mas. Ini membahasakannya gimana ya? Ternyata si tarif ini kita tegaskan sebagai penegasan lagi aja bahwa ini loh 3 tim negosiasi tidak ada Menteri Perdagangan, padahal ini konfliknya konflik perdagangan. Artinya kan ada sesuatu di balik perang tarif ini yang sebenarnya bukan perang tarif kok, kayak gitu loh. Kita bisa membahasakannya seperti apa ya Mas? Ya, secara sederhana tidak ada dasar dari pengenaan tarif balas dendam atau tarif resiprokal yang dilakukan Trump. Rumusan itu absurd. Jadi secara ekonomi memang dipertanyakan dasarnya. Kemudian Trump itu beserta timnya itu mengeluarkan beberapa list yang dia minta itu justru bilang bahwa Indonesia itu jadi negara yang kena dari perang tarif karena hambatan-hambatan non tarifnya yang tinggi. Salah satunya adalah TKDN. Salah satunya adalah 100% ekspor devisa hasil ekspor harus disimpan di bank domestik. Oh, itu ternyata agak ngusik Amerika ya. Nah, yang belum bisa dibaca adalah DHE ini siapa yang paling kena? Freeport.
Jadi Amerika ini Perusahaan sebenarnya Amerika ya. kepentingan di Indonesia selain keamanan selama ini juga sebenarnya terbatas ya. Tapi kita lihat yang paling besar dari dulu sejak tahun 1967 itu adalah soal kontrak karya Freeport. Oke. Sehingga yang terkena dampak dari devisa hasil ekspor 100% itu adalah kan sumber daya alam. Jadi sebenarnya pemerintah bisa bilang begini, oke, ada devisa hasil ekspor karena itu untuk menjaga volatilitas rupiahnya tetap stabil. Tapi di sisi yang lain, Indonesia sudah memberikan loh sampai relaksasi ekspor konsentrat tembaga kepada Freeport sebelum adanya Indonesia kena tarif dari Trump. Yang artinya itu bisa dibawa ke dalam meja negosiasi dengan Trump. Bahwa Freeport itu sudah dianak emaskan. Perusahaan lain dihilirisasi, itu wajib bikin smelter, wajib melakukan pemurnian ya. Ingat. Tapi hanya Freeport tahun 2025 Anak emas dulu. diberikan relaksasi ekspor konsentrat biji tembaga keluar. Iya, istimewa lah, diistimewakan. Kurang istimewa apa? Ini mungkin harus di-recall lagi, harus diingatkan lagi kepada Trump. Indonesia itu udah baik sama Amerika sebenarnya. Oke. Di sebelah mana kita kurang baik dengan Amerika Serikat? Oke. Ya, perusahaan China justru yang sekarang disuruh hilirisasi di Indonesia, disuruh Bikin bikin smelter, ya kan? Disuruh bikin perusahaan baterai di dalam negeri. Iya. Jadi kasus lain adalah iPhone 16, Oke. Apple, misalnya. Kurang baik apa kita dengan Apple? iPhone 16 ya sudah pre-order sekarang. Pabriknya ada nggak di Indonesia? Masih dalam komitmen, tapi dia udah boleh untuk melakukan penjualan. Perusahaan lain harus memenuhi TKDN dan lain-lain. Baik, kita akan berlanjut di segmen setelah ini. Sebenarnya kita Indonesia, Amerika sudah memberikan list negosiasi jauh. Ini sebagai wawasan kita bersama aja ya. Ada yang namanya USTR, United States Trade Representative, yang mengirimkan list-list daftar nego Indonesia, apa aja nih yang bisa diminta sama Amerika untuk di Indonesia kayak gitu. Apakah ini akan masuk ke dalam pembahasan di negosiasi? Apakah ini udah pasti akan masuk jadi bahan negosiasi juga? Satu, saya masih khawatir komunikasi antara administrasi Trump dengan list dari USTR itu belum diupdate listnya. Yang artinya listnya kan dibuat oleh presiden sebelumnya, Joe Biden. Ini udah administrasi Trump. Jadi artinya apa? Artinya listnya Trump bisa jadi totally berbeda dengan list yang kemudian disodorkan USTR ke pemerintah Indonesia. Jadi kita masih menunggu nih, Trump sebenarnya maunya apa sih produk-produknya. Berarti list yang dikirim USTR ini menjadi challenge, menjadi tantangan buat tiga menteri itu ya? Iya, harus diverifikasi. Iya. Bener nggak Trump minta list-list ini? Masih relate nggak dengan relate pemerintahan Trump? Itu menjadi tantangan buat tim negosiasi kita? Betul, karena Trump ini berubah dengan sangat cepat. Contoh misalnya, Trump itu mengecualikan beberapa produk dari tarif resiprokal. Salah satu yang dikecualikan itu adalah produk yang terkait dengan bahan baku obat-obatan, kemudian nikel karena belum banyak diproduksi di Amerika, tembaga sama emas batangan. Beberapa hari setelah itu muncul lagi daftar bahwa perangkat elektronik semikonduktor itu juga dikecualikan dari perang tarif, karena Amerika melihat itu kebutuhan di pasar Amerika, jadi nggak mau dikenakan biaya lebih mahal untuk impor. Jadi mana nih list yang bisa kita pegang? Kok setiap berapa hari sekali Trump melakukan revisi, pengecualian. Jadi pemerintah Indonesia harus hati-hati juga. Yang artinya begini, jangan sampai list yang disodorkan oleh siapapun yang mengatasnamakan pemerintah Amerika, kemudian kita buru-buru membuka pintu impor untuk itu, TKDN direlaksasi, kuota impornya kemudian dihapus atau diganti. Sementara negosiasi masih berjalan dan Trump itu masih akan berubah terus kebijakan barang mana yang dikenakan tarif. Bayangin, kalau kemarin kita sudah membuka keran impor untuk peralatan elektronik misalnya, untuk menyenangkan Trump, Trump bilang, enggak kok, peralatan elektronik, komponen elektronik, karena itu nomor 1 ekspor Indonesia ke Amerika, itu komponen elektronik.
Enggak kok, kita nggak Nggak minta ngomongin itu itu, nggak kok. minta itu. Wah, yang masuk bukan barang Amerika, barang dari China, Vietnam yang akan masuk, India yang akan masuk ke Indonesia. Jadi kita juga harus hati-hati nih dalam diskusi dengan Trump. Oke. Karena dia akan spin berubah itu sangat cepat. Nggak ada Oke. yang tahu apa yang dipikirkan dia. Peter Navarro mau ngapain ke depan, itu semuanya blank. Di sekeliling dia juga blank. Elon Musk Ngamuk-ngamuk sih. juga nggak paham. Iya. Kok bisa tiba-tiba ada perang tarif dan Tarif. lain-lain. Jadi itu membuktikan ini masih dinamis situasinya. Situasinya dinamis, tetapi kita kembali di antara tiga jagoan ini, ada Pak Erlangga back to back dengan Bu Ya. Sri Mulyani yang kita harus mengapresiasi dan harus mendukungnya lah. Ya, Oke, negosiasi penting. lumayan back to backnya oke lah. Ada Menteri Luar Negeri Sugiono juga. Ini yang kabarnya ada dua menteri berangkat tanggal 16, Bu Sri Mulyani berangkat agak belakangan nih. Ini informasi yang saya terima seperti itu. Jadi memang biasanya kalau di film-film atau di serial-serial superhero kayak gitu kan, jagoan kan keluarnya memang belakangan nih Mas. Kayak gitu. Apakah ketika orang-orang Trump aja nggak bisa membaca Trump ini semau-maunya lu deh kayak gitu Ya. kan. Nah, ini kira-kira Bu Sri Mulyani ini akan merespon apa nih Mas kira-kira dalam negosiasi ini, kita kayak memetakan aja gitu loh. Ya, kemungkinan besar dia akan masuknya memang lewat situasi fiskal. Fiskal. Jadi apa yang dilakukan dengan Trump, kita nggak pernah musuhan dengan Amerika Serikat, tapi gempanya, tsunami-nya sampai dirasakan ke sektor keuangan dan APBN yang ada di Indonesia. Mungkin Trump harus baca APBN kita tuh. Januari sampai bulan Maret kan, penerimaan pajak secara neto itu masih terkontraksi, utangnya makin naik. Artinya bisa bilang bahwa Trump jangan musuhan dengan kami dong. Ya, ini kondisi domestik Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Itu satu. Kedua, mungkin soal tarif itu juga ada kaitannya dengan kebijakan di Kementerian Keuangan kan, sangat terkait dengan itu. Nah, bisa jadi ini salah satu hal teknis ya, nanti akan diobrolin dengan Gedung Putih bahwa hati-hati dengan tarif karena nanti kan kenanya kepada PNBP, kemudian penerimaan bea masuk, bea keluar, jadi ada implikasi ke dalam APBN Indonesia. Artinya kita bisa bilang bahwa Indonesia lagi kurang oke nih dari segi ekonomi dalam negeri dan dari segi APBN. Tolong jangan tambah masalah baru dengan kebijakan Anda gitu. Dan mungkin juga terkait dengan royalti di sektor sumber daya alam yang Amerika punya banyak pengaruh dan banyak kepemilikan saham di situ. Mungkin salah satu yang akan menjadi daya tawar. Oke, gimana kalau misalnya itu kan salah beberapa yang disebut Mas Bima itu sebenarnya non tarif ya? Ya. Itu bisa nggak sih kira-kira ya si Amerika udah diistimewakan dengan Freeport seperti itu, tapi ternyata nggak puas nih Mas. Ya. Kira-kira nih apa yang harus kita respons ketika Trump bilang ini misalnya nih, gue udah puas dengan Indonesia tapi masih belum maksimal nih gue puasnya sama Indonesia, ease of doing business gue dong, tolong dong direlaksasi. Nah itu apakah Indonesia bisa merespon atau memberikan itu, atau kita harus justru berhati-hati kalau si Trump tiba-tiba gue minta ease of doing business deh untuk bisnis gue di Indonesia, tolong dong lebih dilonggarin lagi, direlaksasi lagi, kita bisa mengabulkan? Sebenarnya dari paket kebijakan 1 sampai 16 ya di Jokowi periode pertama, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja di periode Jokowi kedua, itu isinya deregulasi semua. Nah, tapi yang menjadi persoalan kenapa sampai sekarang isunya adalah kemudahan berbisnis, itu masih jadi isu besar. Bisa jadi deregulasi, penyederhanaan, ada OSS, Online Single Submission, korupsi di setiap lini birokrasinya belum diberantas. Itu yang membuat pengusaha terutama dari Amerika Serikat juga jengkel juga berbisnis di Indonesia. Kedua, bisa jadi juga terkait dengan ketidakpastian hukum yang ada di sini. Ketidakpastian kebijakan. Contoh misalnya, peraturan Menteri Perdagangan soal perizinan impor, termasuk Lartas, itu dalam beberapa bulan, ya kalau nggak salah sekitar 6 bulan, itu bisa berganti 3 kali. Yang terakhir peraturan Menteri Perdagangan 8/2024. Yang artinya
pengusaha Amerika mau nanamkan modal, dia berbisnis, view-nya kan 10 tahun, view-nya 30 tahun. Peraturannya Berubahnya dalam lebih rapat. cepat. Apa bedanya dengan Trump? Oke. Yang berubahnya juga cepat sekali nih, dinamis sekali. Nah, itu sebenarnya jadi musuh bersama nih, peraturan yang sering berubah-ubah. Nah, itu artinya kalau kita bicara deregulasi, penyederhanaan perizinan dan lain-lain, bisa jadi masalahnya adalah personnya dan juga kepastian kebijakannya. Itu yang lagi dibutuhkan. Undang-undang Cipta Kerja kita kan jadi nggak pasti sekarang nih. Dibatalkan oleh MK, dibuat baru lagi, dibatalkan, kemudian disuruh merevisi. Nah, ini sebenarnya masa krusial nih untuk revisi Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Itu mempengaruhi bisnis, ease of doing business Iya, juga ya. betul. Oke, baik. Ini kita masih bahas juga dengan tim yang dikirim ke Amerika Serikat, Mas. Insya Allah kalau berhasil, alhamdulillah. Dampaknya apa nih, Mas? Kalau berhasil? Ya, semoga sih kita dikasih exemption ya, jadi 0%. Bahkan kan baseline tarifnya 10%. Kita bisa dikenakan 0% nih harapannya. Di SP itu. Nah, dihidupkan masih lagi lah generalis bisa. system of preference. Intinya Indonesia harus manfaatkan momentum ini, entah apapun nanti hasilnya. Karena kita nggak ada yang tahu Trump ini berapa lama dia bisa bertahan dengan kebijakan perang dagangnya. Tapi di masa 90 hari jeda dan negosiasi, Indonesia bisa ngapain? Ajak aja Amerika Serikat untuk apa? Untuk berinvestasi lebih banyak ke hilirisasi mineral di Indonesia. Sekarang kenapa nikel, tembaga itu dikecualikan dari tarif resiprokal? Karena Amerika butuh itu untuk elektronik, untuk otomotifnya. Indonesia ini sekarang 90% itu tujuannya ke China untuk nikel. Bauksit juga dominasi perusahaan-perusahaan dari China. Nah, negosiasinya dan goal ujungnya adalah bisa nggak kita butuh diversifikasi negara asal investasi di hilirisasi. Amerika jangan cuma beli, apalagi beli cuma konsentrat barang mentah, tapi investasi dan mengakuisisi smelter yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya win-win solution. Jadi mungkin bisa melunak, tarifnya bisa lebih diturunkan lagi atau bisa jadi 0%. Oke, itu cerita manisnya. Kalau innalillahinya, ini ternyata negosiasinya gagal. Kalau negosiasinya gagal, Hard landing seperti apa yang harus masyarakat kita siapkan lah, Mas? ya. Nah, jadi Selyos menghitung dampak apabila perang dagangnya terus berlangsung selama 1 tahun ke depan. 1 tahun. Itu output ekonomi akan tergerus 160 triliun. 160 triliun. Serapan tenaga kerja itu berkurang 1,2 juta orang. Karena ini akan kena ke industri padat karya kita. Nah, itu adalah worst skenario-nya. Jadi 1,2 juta orang yang dia akan jadi korban PHK atau berkurang, perusahaan melakukan rekrutmen baru, oprek barunya dia berkurang, lowongan kerjanya berkurang. Ini harus dicarikan solusi segera nih, 1,2 juta orang. Nah, jadi masyarakat ini juga harus bersiap ya. Ini bukan dalam rangka sebenarnya fear mongering gitu ya. Iya. Tapi ini Nggak menebar realita. ketakutan. Ya, betul, bukan. Tapi kita mempersiapkan skenario bagus tadi udah disebutkan, skenario yang kurang oke gimana. Maka harus mempersiapkan sekarang ini. Anytime di sektor padat karya terutama yang berorientasi ekspor, efisiensi itu bisa dilakukan kapanpun dan sudah terjadi sebenarnya kan efisiensi itu. Ke depan gelombangnya bisa lebih besar lagi. Kemudian juga berarti harus ada dana darurat. Jadi masyarakat juga harus diberitahu. Sebagian sudah punya dana darurat dengan beli emas. Makanya di mana-mana rame ya. Sebenarnya Fenomena. bukan panik buying sih, itu rasional kok, orang mindahin uang dari bank beli logam mulia gitu ya. Intinya suatu saat ada kedaruratan, kehilangan pekerjaan, pendapatan, itu bisa dicairkan asetnya. Jadi andaikan ada perlambatan ekonomi yang harus pemerintah siapkan karena ada transparansi, tidak denial, ada sense of crisisnya, setidaknya perlambatannya model soft landing. Jadi masyarakat lebih shock ya? prepare, tidak shock. Nah, itu yang harus segera dilakukan. Baik, dan ini menunggu hasil benar-benar 3 tim yang dikirim oleh pemerintah ke Amerika Serikat ya Mas. Kita masih punya waktu 90 hari dan itu masa-masa krusial kita, masa depan Indonesia ada di 3 tim ini.
Terima kasih Mas Bima Yudhistira. Sampai jumpa lagi bersama saya Dia Megasari Anjaya di Kompas Bisnis.